Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di dalam Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita sudah sampai di Injil Yohanes pasal 5, dan hari ini kita akan membahas satu pasal, yaitu dari ayat 1 sampai 47. Ada dua bagian, yaitu Yohanes 5 ayat 1 sampai 18, dan Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Nah, dalam pasal 5 ini, artinya dalam Yohanes pasal 5 ini diawali dengan tanda ketiga ya yang Yesus lakukan. Ingat, tanda yang pertama itu air menjadi anggur, tanda yang kedua Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dan hari ini kita masuk di tanda yang ketiga, yaitu Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Di sini kita melihat bahwa Yesus menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang taat pada perintah Allah. Dikatakan pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16, kita lihat bahwa di sana ada 3 hari raya yang wajib ya orang Israel itu pergi ke Yerusalem. Memang tidak dijelaskan bahwa Yesus pergi ke Yerusalem itu pada hari raya apa gitu ya. Tapi yang jelas 3 kali setahun mereka harus pergi ke Yerusalem, yakni pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Nah, diceritakan bahwa dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Nah, kolam ini memiliki 5 serambi, artinya di daerah itu ya, di daerah kolam ini ada 5 serambi yang dipenuhi dengan orang sakit. Ada orang buta, orang timpang, dan juga ada orang-orang lumpuh. Nah, ada satu orang lumpuh yang spesial di mata Yesus, sehingga dia mendekati dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, orang lumpuh yang didekati Tuhan Yesus dikatakan sudah 38 tahun lamanya dia sakit. Memang tidak disebutkan sejak kapan dia sakit dan sekarang usianya berapa. Di situ banyak juga orang-orang lumpuh yang lain. Tapi mengapa Tuhan Yesus hanya mendatangi satu orang ini? Ayat 6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan Yesus melihat dan ia tahu. Ya, saya garis bawahi di kata melihat dan tahu. Jadi Tuhan Yesus melihat dan tahu bahwa orang lumpuh yang satu ini telah lama dalam keadaan itu. Keadaan yang bagaimana? Lumpuh tak berdaya, kalah bersaing dengan yang lain, mungkin juga punya kesempatan tetapi direbut oleh orang lain. Atau mungkin juga dia sudah sangat putus asa. Atau juga sudah tidak lagi pikirkan kesembuhannya. Keputusasaan itu terlihat dari jawabannya di dalam ayat 7. Dikatakan seperti ini. Jawab orang sakit itu kepada Yesus atau kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Mungkin juga si lumpuh berpikir, jangan-jangan Tuhan Yesus mau membantunya untuk menurunkannya ke kolam ketika air itu bergoncang. Ternyata Tuhan Yesus memberikan lebih dari harapannya. Tuhan Yesus menunjukkan kuasa-Nya untuk menyembuhkan si lumpuh tanpa harus menurunkannya ke dalam kolam. Di dalam ayat 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Wow, orang ini benar-benar mendapat kasih karunia Tuhan. Tanpa bertanya banyak, Tuhan Yesus langsung menyuruhnya untuk bangun dan mengangkat tilam. Tentu pada saat Yesus berkata-kata, ada kekuatan dan kuasa yang mengalir dalam tubuh si lumpuh, sehingga dikatakan pada saat itu juga sembuh. Luar biasa ya. Kata-kata Yesus adalah kata-kata yang penuh dengan kuasa. Sembuh, dan Tuhan Yesus berkata, angkat tilammu dan berjalan. Tanpa masuk ke dalam kolam. Yang sakit di situ banyak, tapi yang dilawat hanya satu orang. Dan kita melihat sikap si lumpuh dalam hal ini tidak menolak lawatan Tuhan Yesus, dan dia juga mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Apakah Tuhan Yesus melihat ada iman dalam diri orang itu? Tidak disebutkan. Yang kita lihat di sini murni karena Tuhan Yesus mau dia disembuhkan tanpa melihat apakah dia punya iman atau tidak. Yang tertulis, Tuhan Yesus lihat dan tahu keadaannya, kemudian bertindak. Melihat situasi ini, protes pun terjadi karena mujizat ini terjadi pada hari Sabat. Lagi-lagi orang-orang Yahudi tidak suka melihat hal itu. Orang-orang Yahudi yang protes ini lebih mengutamakan budaya daripada kesembuhan si lumpuh yang sudah lama menderita. Yesus tahu bahwa akan ada protes. Makanya dia menghilang ke tengah-tengah orang banyak. Di dalam ayat 10 sampai ayat 13 dikatakan seperti ini. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Lalu si lumpuh yang sudah disembuhkan pergi ke bait Allah, dan di sana dia bertemu Tuhan Yesus. Sebelumnya, si lumpuh itu tidak mengenal Yesus. Makanya di dalam dialog dengan orang-orang Yahudi tadi, dia berkata, dia nggak tahu ya, dia nggak tahu. Yang penting ada orang yang telah menyembuhkan dia, yang mengatakan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah di dalam ayat 14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, di bait Allah, Tuhan Yesus bertemu kembali dengan si lumpuh yang sudah sembuh itu. Lalu berkata kepadanya seperti yang kita baca di dalam ayat 14 tadi. Mujizat yang Tuhan Yesus berikan kepadanya bertujuan untuk membuat orang ini bertobat. Mujizat yang harus diikuti dengan pertobatan. Jika tidak bertobat, maka dikatakan akan terjadi yang lebih buruk. Apa yang lebih buruk jika tidak bertobat? Ya, kebinasaan. Nah, si lumpuh akhirnya tahu siapa yang menyembuhkan dia. Setelah tahu bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya, orang itu keluar dan memberitahukan kepada orang-orang Yahudi.
Bagaimana reaksi orang-orang Yahudi? Di dalam ayat 16 sampai 18 dikatakan, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Jadi karena Yesus melakukan mujizat di hari Sabat, buat mereka itu tidak boleh ya. Jadi mereka berusaha menganiaya Yesus. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, ada kemarahan yang menjadi-jadi, sehingga mereka berusaha untuk menganiaya, dan Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya, maka mereka makin marah lagi, sehingga berusaha untuk membunuhnya. Kenapa? Karena mereka menganggap Yesus menghujat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembelajaran apa yang kita bisa ambil dari bagian ini? Pada bagian ini kita melihat Tuhan Yesus memiliki otoritas penuh akan apa yang dilakukannya terhadap seseorang. Tidak tergantung pada orang itu, semata-mata karena anugerahnya. Yang kedua, Yesus sanggup melakukan lebih dari yang kita harapkan. Dan yang dilakukannya adalah yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus lihat dan tahu setiap keadaan kita. Mungkin kita pun telah lelah hadapi masalah hidup. Yang kita bisa lakukan hanya terbaring dalam keputusasaan. Bagian kita, jangan tolak lawatan Tuhan Yesus dan lakukan perintahnya. Di situ kita akan alami mujizatnya. Dan yang keempat, Yesus memberikan mujizat supaya orang yang mengalaminya bertobat. Mujizat merupakan sarana untuk membawa seseorang kepada keselamatan. Bagian yang kedua yang kita lihat adalah di dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Di situ diceritakan tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Pada bagian ini kita membaca bahwa Yesus sedang menyatakan siapa dirinya. Dia dan Bapa satu. Kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena satu, maka pekerjaan anak adalah pekerjaan Bapa dan pekerjaan Bapa adalah pekerjaan anak. Di sini Tuhan Yesus sedang menjawab tuduhan orang Yahudi yang menyatakan bahwa Yesus meniadakan hari Sabat dan juga menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Artinya, Yesus tidak seperti yang mereka tuduhkan. Lalu kalau kita baca semua dari ayat-ayat itu, kita akan melihat pula bahwa kuasa kehidupan yang ada pada Bapa sama dengan yang ada pada anak. Bapa menghendaki agar semua orang yang menghormati Bapa juga menghormati anak. Jika ada orang yang tidak menghormati anak, maka sesungguhnya orang itu tidak menghormati Bapa. Lalu selanjutnya kita pun akan membaca bahwa Bapa memberikan kuasa sepenuhnya kepada anak untuk penghakiman terakhir. Artinya penghakiman akhir nanti akan dilakukan oleh anak. Segala sesuatu yang dilakukan anak adalah dalam kesatuan kehendak dengan Bapa. Yesus menyatakan bahwa kitab suci memberi kesaksian tentang dirinya. Demikian pun dengan yang ditulis oleh Musa. Ayat 46 sampai 47 itu menyatakan bahwa jika orang-orang Yahudi percaya kepada Musa, pastinya mereka juga akan percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena Musa menulis tentang Yesus. Namun kenyataannya mereka nggak percaya Yesus.
Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari bagian ini? Yesus adalah anak Allah. Yesus dan Bapa adalah satu. Mari kita menghormati Yesus seperti kita menghormati Bapa. Ingat bahwa penghakiman terakhir akan dilakukan oleh Yesus. Mari kita memperkokoh iman kita kepada Yesus karena Dialah yang diutus Allah untuk menyelamatkan dunia. Pastikan dirimu dan aku juga tentunya kita ada di pihak Yesus. Ini yang bisa saya sampaikan dari Injil Yohanes pasal 5, dan saya harapkan Bapak Ibu sebelum kita masuk di kelompok diskusi atau di grup WhatsApp kita di di saat kita nanti akan berdiskusi sama-sama, saya harapkan Bapak Ibu membaca Yohanes 5 ayat 1 sampai 47. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung ditulis di grup WhatsApp kita. Baiklah, akhir kata saya ucapkan, teruslah bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.